Halo, selamat datang kembali ke bilangan berpangkat. Nah, untuk bahasan kali ini kita akan membahas mengenai sifat operasi bilangan berpangkat. Tapi sebelum kita masuk ke inti utama, sekarang coba perhatikan di sini ada bilangan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 10. Dan ini semua adalah bilangan berpangkat positif, ya. Lalu gimana kalau misalkan ada negatif 3 pangkat 4? Apakah ini termasuk bilangan positif? Kalau misalkan kita lihat dari hasilnya, negatif 1 dikali 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Sehingga hasilnya itu adalah negatif 81. Tapi ini bukan termasuk bilangan berpangkat negatif, ya. Masih termasuk bilangan berpangkat positif. Karena untuk mengetahui apakah bilangan tersebut berpangkat positif atau tidak, tinggal lihat bagian pangkatnya, ya. Di sini negatif 3 pangkat 4 memiliki pangkat 4, berarti pangkat ini bisa disebut bilangan berpangkat positif. Nah, sudah diketahui tadi ya, 3 pangkat 4 menghasilkan 81. Dan 3 pangkat 4 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 yang dikalikan sebanyak 4 kali ini bisa 3 pangkat 4 ataupun 9 pangkat 2. Dan dua-duanya ini menghasilkan nilai 81. Coba perhatikan. Awalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini ada 4. Seandainya kita ambil 1, 2, 3 yang ada di dalam lingkaran ini, maka ini sama aja dengan 3 pangkat 3. Sisanya adalah 3. Nah, 3 ini adalah 3 pangkat 1. Jadi perlu diingat ya, kalau misalkan ada suatu bilangan yang tidak memiliki pangkat, maka itu sama aja dengan bilangan yang berpangkat 1. Nah, dan kita tahu ini hasilnya itu adalah 3 pangkat 4. Coba secara logika, kalau misalkan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 menghasilkan 3 pangkat 4, enaknya diapain? Jadi gampangnya, apabila basisnya sama, maka tinggal kita tambah saja. Di sini basisnya sama, tapi pangkatnya berbeda ya. Yang satu memiliki pangkat 3, yang satu lagi memiliki pangkat 1. Kalau secara logika, 3 dan 1, gimana caranya menghasilkan 4? Caranya dijumlahkan. Maka apabila basis sama, maka perkalian sesama basis cukup dijumlahkan nilai pangkatnya. Nah, tadi sini dikalikan ya dengan basis yang sama. Bagaimana dengan yang basisnya berbeda? Di sini kita pakai 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3. Nah, kalau misalkan kita jabarkan kembali, 3 pangkat 4 itu sama aja dengan 3 kali 3 yang sebanyak 4 kali. Dan 3 pangkat 3 itu adalah 3 kali 3 kali 3. Nah, satu persatu ini bisa kita bagi. Yang ini kita bagi, 3 bagi 3 habis, 3 bagi 3 habis, 3 dibagi 3 habis, dan sisanya itu adalah 3 pangkat 1. Maka kalau misalkan kita buat secara logika, coba antara nilai 4 dan 3, bagaimana cara menghasilkan nilai 1? Nah, tentu saja dikurang ya. Jadi apabila ada pembagian bilangan berpangkat di mana basisnya itu berbeda, basisnya itu sama, jika ada pembagian bilangan berpangkat dan basisnya itu sama, maka pembagian sesama basis cukup mengurangkan nilai pangkatnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ini basisnya sama, pangkatnya pun juga sama, yaitu operasi pembagian pada 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 4. Kita tahu ini hasilnya sama, 81 bagi 81 sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kita gunakan kaidah tadi, ya, basisnya sama, maka pangkatnya dikurang, ini sama dengan 3 pangkat 0. Dan perlu diingat, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan 0, kecuali 0 itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Perlu diingat ya. Selanjutnya lagi, ini disebut sebagai bilangan berpangkat 0. Jadi perlu diingat kembali, bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, gimana kalau misalkan di sini ada 2 pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan 3?
Kalau kita cari dengan cara manualnya, ini sama aja dengan 2 pangkat 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga, seandainya kita menggunakan kaidah bahwa perkalian yang basisnya sama, maka ditambah pangkatnya. Sehingga di sini menghasilkan 2 pangkat 6. Nah, atau ini bisa kita singkat apabila bilangan ya yang berpangkat kemudian dipangkatkan kembali dalam bentuk tanda kurung, itu sama aja pangkatnya tinggal kita kalikan. Nah, jadi jika terdapat bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka nilai pangkatnya dapat dikalikan. Nah, sekarang untuk kesimpulannya di sini, maka seandainya ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu basisnya sama ya, sama-sama A, ya udah tinggal ditambah. Kalau misalkan dibagi basisnya sama nih ya, maka M kurang N. Kalau misalkan ada bentuk pangkat di mana pangkatnya itu dipisahkan dalam bentuk kurung, maka ini sama dengan A pangkat M kali N. Dan apabila ada suatu bilangan yang memiliki basis akan tetapi pangkatnya 0, itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, jadi sekian untuk sampai sini saja. Selamat belajar.